Halo teman-teman, selamat datang di video pembelajaran hari ini. Kami akan membahas salah satu metode sistem pendukung keputusan yang populer, yaitu PROMITI, atau yang bisa disebut dengan Preference Ranking Organization Method for Enrichment Evaluation. Melalui video ini, kalian akan memahami kelebihan dan kekurangan metode PROMITI serta melihat penerapannya melalui sebuah studi kasus. Pastikan kalian menyimak hingga akhir ya. Sebelumnya, mari kita lihat agenda dulu pada video kali ini. Yang pertama yaitu apa itu PROMITI. Yang kedua, kita membahas kelebihan dan kekurangan PROMITI. Yang ketiga, pembahasan studi kasus pemilihan lokasi toko retail. Dan yang terakhir yang keempat yaitu kesimpulan. Jadi mari kita mulai dengan memahami apa itu metode PROMITI. Jadi apa itu metode PROMITI? Metode PROMITI adalah salah satu metode outranking yang digunakan dalam pengambilan keputusan multi kriteria. Metode ini membantu kita dalam memberikan peringkat alternatif berdasarkan beberapa kriteria. Dalam metode ini ada dua langkah utama, yaitu yang pertama menentukan fungsi preferensi untuk setiap kriteria, dan kedua yaitu menghitung indeks preferensi serta aliran net untuk menentukan peringkat alternatif. Selanjutnya, kelebihan atau keunggulan dari PROMITI ini adalah yang pertama, mudah dipahami dan diterapkan karena memberikan hasil berupa peringkat langsung. Yang kedua, fleksibel untuk berbagai jenis data, baik kuantitatif maupun kualitatif. Yang ketiga, dapat digunakan pada berbagai skenario pengambilan keputusan dengan kriteria yang beragam. Sedangkan kekurangan PROMITI sendiri yaitu ada 3 juga. Yang pertama yaitu subjektif tinggi dalam menentukan bobot kriteria dan fungsi preferensi. Kedua yaitu kurang efektif untuk masalah yang dengan jumlah alternatif yang sangat besar. Yang ketiga yaitu memerlukan data yang lengkap karena sulit menangani data yang hilang. Jadi sekarang marilah kita lihat bagaimana metode PROMITI ini diterapkan dalam studi kasus. Kasusnya adalah memilih lokasi terbaik untuk membuka cabang baru sebuah toko retail. Ada 3 alternatif lokasi, yaitu lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Kriteria yang kita ambil adalah biaya sewa dengan nilai minimal atau cost, kemudian potensi pelanggan dengan nilai maksimal yaitu benefit, kemudian yang ketiga yaitu kemudahan akses dengan nilai maksimal yaitu juga benefit. Jadi berikut adalah tabel data dari studi kasus yang telah diberikan. Yang pertama kita memiliki kolom yaitu 4 lokasi biaya sewa juta per bulan, potensi pelanggan dari skor 1-10, kemudian akses dari skor 1-10 juga. Di mana kita memiliki 3 alternatif yaitu lokasi A, lokasi B, dan lokasi C. Di mana lokasi A memiliki 20 juta per bulan biaya sewanya dan memiliki skor 8 potensi pelanggan dan memiliki skor 7 di kemudahan aksesnya. Dan lokasi B memiliki 25 juta biaya sewa per bulan dan juga skor 9 di potensi pelanggan dan skor 6 di kemudahan akses. Dan lokasi C yang alternatif terakhir memiliki 18 juta per bulan untuk biaya sewa, skor 7 untuk potensi pelanggan, dan skor 8 untuk kemudahan aksesnya. Bobot kriteria diberikan sebagai berikut, yaitu ada biaya sewa dengan 40%, potensi pelanggan 30%, dan kemudian akses dengan bobot kriteria 30%. Ini mencerminkan prioritas perusahaan untuk mengurangi biaya operasional sambil tetap mempertimbangkan jumlah pelanggan potensial dan kemudahan akses. Maka dari itu kita langsung masuk ke langkah yang pertama. Langkah pertama adalah menentukan fungsi preferensi untuk setiap kriteria. Jadi di sini kita misalkan kita menggunakan fungsi preferensi tipe linear untuk menggambarkan perbedaan nilai antar alternatifnya. Kita lanjutkan ke langkah kedua, yaitu kita hitung indeks preferensi untuk setiap pasangan alternatif berdasarkan kriteria. Berikut perhitungan lengkapnya, kita mulai dari biaya sewa, yaitu lokasi A versus lokasi B, 25 dikurangi 20 dibagi 25 kurang 16 sama dengan 0,714. Setelah dikalikan bobot 40% menjadi 0,2856. Lokasi A vs lokasi C, 18 kurang 20 dibagi 25 kurang 15 sama dengan 0. Jika dikalikan bobot 40% tetap hasilnya adalah 0. Kemudian lokasi B vs lokasi C, 18 kurang 25 dibagi 25 kurang 15 sama dengan 0, karena B lebih buruk. Dengan jika dikalikan pun 40% sama dengan 0. Kemudian kita masuk pada potensi pelanggan. Nah, jadi di sini
minimasi, maka dari itu jika ini A versus B, maka di sini rumusnya adalah B minus A. Jadi dibalik karena minimasi dan dibagi, ini 25 minus 18 adalah max dikurangi minusnya, nilai minimalnya. Lanjut ke potensi pelanggan. Jika nilai max berarti menggunakan nilai asli, tadi kan minimasi karena dibalik, ini menggunakan bentuk aslinya, yaitu lokasi A versus lokasi B, 8 dikurangi 9 dibagi 9 kurangi 7 sama dengan 0, karena B lebih baik. Walaupun dikalikan dengan bobot 30% sama dengan hasilnya 0. Kemudian lokasi A versus lokasi C, 8 kurangi 7 dibagi 9 kurangi 7 sama dengan 0,5, dikalikan dengan bobot 30% menjadi 0,15. Kemudian lokasi B versus lokasi C, 9 kurangi 7 dibagi 9 kurangi 7 sama dengan 1, dikalikan dengan bobot 30% sama dengan 0,3. Kemudian kita lanjutkan pada kemudahan akses, juga sama maksimisasi. Lokasi A vs lokasi B, 7 kurangi 6 dibagi 8 kurangi 6 sama dengan 0,5, kemudian dikalikan bobot 30% menjadi 0,15. Lokasi A vs lokasi C, 7 kurangi 8 dibagi 8 kurangi 6 sama dengan 0. Walaupun dikalikan 30% tetap hasilnya adalah 0. Kemudian lokasi B vs lokasi C, 6 kurangi 8 dibagi 8 kurangi 6 sama dengan 0. Walaupun dikalikan 30% sama dengan 0 hasilnya. Kemudian ini adalah tabel matriksnya dari preferensinya. Lokasi A versus lokasi A tidak bisa dibandingkan, kemudian lokasi A dibandingkan lokasi B, tadi hasilnya adalah 0,2856, lokasi A dibandingkan lokasi C hasilnya 0,15. Kemudian kita masuk pada lokasi B dibandingkan dengan lokasi A sama dengan 0, kemudian lokasi B dengan lokasi B tidak bisa dibandingkan, kemudian lokasi B dan lokasi C hasilnya adalah 0,3. Kita masuk pada lokasi C dibandingkan lokasi A sama dengan 0, kemudian lokasi C dibandingkan lokasi B sama dengan 0, lokasi C dengan lokasi C tidak bisa dibandingkan. Baik, kita sekarang lanjut ke langkah yang ketiga, yaitu menghitung nilai dari V plus atau outflow, V minus atau inflow, dan V net atau net flow. Di sini ada rumus, di mana kalau kita lihat dari matriks preferensi global tadi, kita bisa lihat bahwa ini kalau dari outflow atau V plus ini menghitung dari tabel baris atau baris dari tabelnya. Jadi menjumlahkan hasil baris dari tabel. Jadi 0,2856 ditambah 0,15, maka lokasi A memiliki hasil V plus yaitu 0,4356. Lokasi B 0 tambah 0,3 sama dengan 0,3, dan lokasi C 0 tambah 0 sama dengan 0. Dan lanjut V minus atau inflow, di sini kita menjumlahkan dari kolom. Maka dari itu lokasi B 0,2856 ditambah dengan 0. Kita bisa lihat di sini lokasi B adalah 0,2856 ditambah 0, maka hasilnya adalah 0,2856. Dan lokasi A hasil V minusnya adalah 0, dan lokasi C hasilnya adalah 0,15 ditambah 0,3, maka hasil akhirnya adalah 0,45. Selanjutnya langkah ketiga, step ketiga, yaitu V net atau net flow. Di sini kita mengurangi hasil outflow dikurangi inflow. Jadi di sini lokasi A adalah 0,4356 dikurangi 0, hasilnya adalah 0,4356. Dan lokasi B 0,3 dikurangi 0,2856, hasilnya adalah 0,0144. Dan lokasi C 0 dikurangi 0,45, hasilnya adalah minus 45. Dari seluruh perhitungan ini dapat disimpulkan bahwa lokasi A memiliki nilai V net tertinggi dengan jumlah 0,4356 dan menjadi alternatif terbaik. Maka dari itu, dari video ini kita dapat memiliki kesimpulan, yaitu Promiti adalah metode pengambilan keputusan multi kriteria yang efektif, cocok untuk menyelesaikan masalah dengan banyak kriteria dan skala data yang berbeda, dan lokasi A dipilih menjadi lokasi terbaik dalam studi kasus ini. Kita telah mempelajari teori Promiti, melihat kelebihan dan kekurangannya, serta menerapkannya pada sebuah studi kasus. Jadi, apakah kalian tertarik untuk mencoba metode ini pada masalah pengambilan keputusan kalian? Terima kasih sudah menyimak video ini. Jangan lupa like, share, dan tinggalkan komentar jika ada pertanyaan. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Dadah.